Di Sila Rekap kali ini, kita akan ngomongin soal Kepala Badan Gizi Nasional Bapak Dadan Hindayana yang mengungkap bahwa serangga bisa jadi pilihan menu makan bergizi gratis. Kita akan bahas kelanjutan survei Litbang Kompas yang bilang 80,9 rakyat Indonesia puas dengan Prabowo Gibran. Kita juga akan ngomongin update dari Pagar Laut Tangerang dan Bima Arya, Wamendagri yang mengungkap nama-nama unik yang tercatat di Dukcapil. Selamat datang di Sila Rekap. Baiklah, kita mulai dari berita pertama. Kepala Badan Gizi Nasional Bapak Dadan Hindayana mengungkap bahwa serangga bisa jadi pilihan menu makan bergizi gratis apabila ingin melakukan penghematan karena rendah dari sisi biaya. Ini membuat masyarakat Indonesia kaget dan banyak yang menertawakan. Sebagian masyarakat Indonesia menertawakan, sebagian lain masyarakat Indonesia merasa salahnya di mana. Seperti reaksi Simba ketika ngelihat Timon dan Pumba makan serangga. Simbanya kaget, terus Pumba dan Timon ngerasa ini makanan kami sehari-hari. Karena memang mungkin banyak masyarakat Indonesia lupa bahwa di Indonesia Timur, masyarakat di Indonesia Timur memang terbiasa makan serangga. Emang beneran kayak ulat sagu adalah makanan mereka. Dan mungkin masyarakat Indonesia tuh cuma ngelihat headline dan nggak ngebaca berita. Karena kalau ngebaca berita, ketahuan bahwa ada lanjutan pernyataan dari Kepala Badan Gizi Nasional. Lanjutannya adalah disesuaikan dengan potensi sumber daya masing-masing. Yang berarti di daerah Indonesia Timur, ya karena memang bagian dari budayanya adalah makan serangga, ya udah disekalianin. Ya. Yang di Tangerang ya nggak diajak makan ulat sagu, begitu. Sebenarnya yang bisa kita tarik dari pernyataan Bapak Dadan Hindayana ini kan berarti masalah pembiayaan. Lagi-lagi makan bergizi gratis ini yang jadi pokok permasalahan adalah biaya. Dari budget 50.000, 30.000, sekarang jadi 10.000 per porsi. Kemudian ada lagi soal serangga. Makanya itu indikasi Pak Prabowo tuh memang harusnya berhemat. Udah tahu punya program makan bergizi gratis, berhemat, jangan bikin kabinet gemuk. Menteri-menteri jangan dikasih permintaan mereka untuk menambah biaya, nanti pusing sendiri, nambah kabinet, nambah kementerian, nambah anggaran, pusing, aturan berhemat. Bapak kalau mau berhemat Pak Prabowo, belajarlah dari seorang menteri yang ada di kabinet Bapak. Ada seorang menteri di kabinet Bapak, beliau punya solusi penghematan untuk kehidupan pribadinya. Ini dia. Saya sudah 13 tahun tidak punya istri, cuma 3 pacar. Ya, 3 bos, saya 3 aja. Brilian. Pacarin aja, jangan dinikahin. Pacar paling mentok minta tas mahal. Kalau dinikahin nanti jadi anak, lebih mahal lah gitu. Luar biasa sekali. Oke, selanjutnya survei Litbang Kompas mengatakan 80,9% rakyat Indonesia puas dengan pemerintahan. Kita udah bahas ini di Sila Rekap episode 12. Namun kelanjutannya adalah kontroversi yang terjadi karena semua orang kan kaget. Jangankan semua orang. Orang Kompas sendiri juga kaget. Duh, gede sekali. Nah, sebenarnya kan nggak perlu kaget. Karena survei tersebut dilakukan pada tanggal 4 sampai 10 Januari. Pada periode tersebut ada bansos yang didistribusi, program makan bergizi gratis dijalankan. Sementara pada saat yang bersamaan yang disurvei adalah 1.000 responden. Nah, sekarang kalau kita ingat segitiganya masyarakat Indonesia, yang kaya sedikit di atas, yang kelas menengah di sini, dan yang paling banyak adalah masyarakat miskin. Jadi kalau misalnya 1.000 orang ya kita bandingin aja tuh berapa persen, yang banyak kan yang di bawah, yang terdampak sama bansos, terdampak sama makan bergizi gratis dijalankan, sehingga hasilnya terjamin begitu. Nah, pertanyaannya kan sekarang, jadi kita perlu percaya nggak dengan hasil surveinya? Jawabannya nggak perlu lah. Kan kita tahu, survei bisa dipesan, survei bisa bayaran. Heits, bukan kata Panji. Yang ngomong Pak Prabowo sendiri di tahun 2019. Pak Prabowo aja tidak percaya dengan survei. Kenapa kita harus percaya? Kecuali Prabowo sekarang percaya dengan survei. Kalau jelek nggak percaya, kalau bagus percaya. Kayak zodiak persis. Orang kan gitu sama zodiak. Kalau hasilnya bagus atau ramalannya bagus percaya. Kalau jelek
Wah, palsu ini. Kemudian dia lagi baca, Gemini, asmara, ada seseorang yang menyukai kamu diam-diam. Wah, yang benar. Keuangan, Anda mesti berhemat. Bohong ini, palsu ini. Gitu. Kurang lebihnya. Oke, selanjutnya kita akan ngomongin soal update dari pagar laut Tangerang. Sejauh ini, dari 30 km pagar sudah dibongkar 9 km. Ya, kan ada 30 km tuh udah dibongkar. Namun perdebatannya hari ini adalah ini tuh milik siapa? Milik siapa? Karena dari investigasinya Tempo, PT Intan Agung Makmur ternyata adalah pemilik sertifikat HGB untuk 234 bidang. Terus PT Cahaya Inti Sentosa megang HGB untuk 20 bidang. Dan ada nama-nama perseorangan yang megang HGB sebanyak 17 bidang. Nah, PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa ini ternyata di bawah PT PIK 2 dan Agung Sedayu. Dua-duanya milik Aguan. Tapi ada yang bilang, katanya laut nggak bisa ada HGB-nya. Walaupun katanya pagar itu kan untuk ini ya, untuk reklamasi alami, jadi ada sedimentasi, terus naik jadi ada tanah gitu. Tapi katanya laut nggak bisa ada HGB gitu. Terus udah gitu ada lagi yang bilang, kata Abu Janda, ini nelayan. Inisiatif bikin. Jadi bingung kan? Jadi sebenarnya ini milik siapa? Tahu nggak milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gokil. Selanjutnya, Bima Arya, Wamendagri membagikan di Instagramnya nama-nama unik yang tercatat di Dukcapil. Kita coba bacain beberapa. Jadi ada nama-nama yang terinspirasi sama kayaknya dia lahir di tanggal 17 Agustus atau bulan Agustus ya. Ada yang namanya Muhammad Akbar Republik Indonesia Ansori. Ada yang namanya Benteng Republika. Wah, gokil. Ada yang Muhammad Rufi Republik Indonesia. Ini kayaknya anak kembar nih. Raden Nakula Republik Indonesia 1 Sakti Aji. Raden Sadewo Republik Indonesia 2 Sakti Aji. Jadi namanya cuma beda 1, 2 dan Nakula Sadewa. Terus ada yang namanya terinspirasi dari tempat mereka bekerja. Atau mungkin pasangannya bekerja. Karena ada anak yang tercatat di Dukcapil namanya adalah Dinas Komunikasi Informatika Statistik. Nama anaknya Dinas Komunikasi Informatika Statistik. Gila ini anak. Ini anak lahir udah punya kantor. Ada beneran kan? Disingkatnya Diskominfotik. Diskominfotik ya. Nanti kalau dia punya anak kedua, informatikanya dicabut, Dinas Komunikasi Statistik. Jadi namanya diskotik. Party mulu namanya. Ada juga yang namanya terinspirasi dari wabah. Ini ada Niketut Citra Covida Karantina. Mungkin pas lagi di karantina, EOS kelihatannya ya. Ada yang namanya Covid Hidayat. Lucu bener. Lucu bener. Biasanya mes nih. Ada yang namanya Muhammad Cesar Al-Covid. Jadi ini wabahnya adalah wabah Covid nih kelihatannya. Ini berarti ya di wabah-wabah lain ada juga tuh yang ketika anaknya lahir dinamai wabahnya gitu. Kayak misalkan wabah malaria, ini masih bagus nih namanya, kalau nggak dipanggil mala, dipanggil ria. Yang kasihan yang lahir ketika ada wabah disentri. Kedengarannya sih bagus. Namanya siapa? Tri. Nama panjangnya disentri. Bagus ya? Apa tuh artinya? Mencret. Itu aja dari kami. Terima kasih banyak. Kita ketemu di Sila Rekap episode minggu depan. Thank you.